dikeramatkan oleh warga sekitar. Ayo kita tengok kayak apa Sendang Gede Pucung. Sendang Gede Pucung berada di Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik. Sendang ini menyimpan cerita mistis dan dikeramatkan warga sekitar. Sejumlah warga pernah melihat penampakan pocong, kuntilanak, ular berukuran besar, dan sejumlah kejadian yang lainnya. Aura mistis sudah terasa sebelum memasuki area Sendang. Lokasi sepi ditambah pohon sengon yang lebat semakin membuat bulu kuduk berdiri. Saat malam, suasana semakin mencekam. Akses menuju Sendang dan area Sendang gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Sedang di dekat Sendang ini ada pemakaman umum, pemakaman warga. Sendang Gede ini dibuat Nyai Tayem, Kiai Tayem, orang pertama yang bertempat di daerah Pucung Pudak Payung. Nyai Tayem seorang perempuan dengan paras cantik nan anggun. Dulu banyak orang yang datang ke Sendang Gede. Mereka mencari pesugihan, pengasihan, dan lainnya. Sendang ini dikeramatkan karena ada nilai sejarahnya yang panjang, kata warga asli Pudak Payung. Warga sekitar sudah terbiasa dengan berbagai kejadian di Sendang. Konon Sendang dijaga sosok ular besar dan panjang tepat di tengah Sendang. Selain itu, ada seekor singa besar yang turut menjaga. Banyak warga melihat penampakannya dan hanya menunjukkan sosoknya, tapi tidak mengganggu ujarnya. Suatu saat ada orang mengalami kejadian mistis di Sendang ini. Saat beristirahat usai bekerja, ia bersandar di bawah pohon sengon di area Sendang. Masih tersadar, tiba-tiba ia merasakan ada dua perempuan yang bersandar di pundaknya. Yang satu rambutnya panjang dan satunya menghadap ke arahnya. Itu kejadian siang, kata warga tersebut. Tapi tidak lama kemudian hilang ucapnya, mengingatkan kejadian waktu itu. Sejumlah warga juga kerap melihat berbagai kejadian di luar nalar. Pernah ada warga didatangi seseorang tinggi besar dengan jubah hitam saat salat di dekat area Sendang. Warga menganggap sosok itu jin soleh. Akses menuju Sendang dan Sendang memang dikenal sangat menyeramkan. Banyak yang melihat penampakan pocong, kuntilanak. Kalau pocong sama kuntilanak sering muncul biasanya di jalan menuju area Sendangnya. Dan inilah penampakan Sendang Pucung Banyumanik yang terkenal karena mistisnya. Dan di sini ini adalah pohon munggur yang besar. Pohon munggur purba ini, guys. Nih, mungkin umurnya udah ratusan tahun ini. Bahkan sama Indonesia merdeka aja tuaan ini. Tapi nggak tahu kalau makamnya Kiai Tayem dan Nyai Tayem di sebelah mana.
nyamuknya banyak banget. Ini guys, di samping-samping juga pohon bambu. Ini kayaknya bekas aula atau apa, ini udah roboh. Oh, ada keramiknya. Dan inilah sendang buatan Nyai Tayem dan Kiai Tayem. Khususon ila ruhiyah Kiai Tayem, Nyai Tayem. Al-Fatihah. Kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Kalau kita tujuannya melestarikan alam sumber daya air ini dan pohon itu, kalau masalah keramat itu hak pribadi masing-masing. Yang jelas mungkin dulunya belum ada sumur atau pompa air, jadi sendang ini berguna bagi warga sekitar untuk mandi, cuci dan lain-lainnya. Maka kita menghargai itu semua dari perjuangan Nyai Tayem dan Nyai Tayem selaku cikal bakal wilayah ini. Dan mungkin ini salah satu sumber mata airnya zaman dulu. Kalau masalah mistis buat ini itu terserah masing-masing. Itu hak pribadi masing-masing. Kalau saya percaya, kenapa awet tempat ini sendang ini? Karena dulu waktu dia mau bikin sendang, Nyai Tayem dan Kiai Tayem dan Nyai Tayem pasti mereka teriakat dulu, berpuasa dulu, nggak asal bikin, nggak asal minta, gitu loh. Seperti hanya zaman sekarang, orang gali sumur, bikin rumah asal-asalan bikin, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu sebelum bikin sumur itu mereka itu tirakat dulu, minta petunjuk dulu di mana letaknya tepatnya. Bikin rumah juga dijagongin, dilein, biasa seminggu atau 2 minggu. Kelahiran bayi juga ada jagongan atau apa. Kalau zaman sekarang kayak gitu udah punah. Makanya sekarang itu banyak orang yang gampang kena serang penyakit, gampang terbujuk rayu nafsu. Walaupun sekarang udah modern, tapi kearifan lokal yang dulu ditanamkan nenek moyang udah hilang, udah diganti dengan kemajuan zaman. Makanya sekarang alam udah berubah, karena kita sendiri yang udah melupakannya. Kayak saya mengalami hal-hal kejadian kayak gitu, istilahnya apa ya, ada lahiran bayi di tempat ini, kita jagongan 40 hari 40 malam sampai bobot atau apa. Bikin rumah di tanggal 11 sebelum bikin, kita melek-melekan nyerakati biar rumah yang dibangun ini jadi berkah, kita doakan. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi. Demikian.